Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razia SPD, guru mata pelajaran IPS SMP Negeri 4 Bau-Bau. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita belajar mata pelajaran IPS, materi letak dan luas Indonesia, indikator pemahaman ruang melalui peta dengan tujuan 1. Menjelaskan pengertian peta, 2. Menjelaskan syarat-syarat peta, dan yang ketiga, menjelaskan komponen peta. Mengapa peta harus kita pelajari dalam pemahaman mengenai konsep ruang? Karena tidak semua ruang di dunia ini bisa kita lihat dengan nyata. Hanya dengan melalui peta kita dapat menyaksikan atau bisa melihat tentang ruang di permukaan bumi. Apa itu peta, anak-anak sekalian? Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala. Untuk mendapatkan peta yang bagus, yang indah, yang enak dipandang mata dan mudah dipahami, memiliki 3 persyaratan. 1. Konform. Konform artinya sebangun dengan yang ada di lapangan. Artinya bentuk permukaan bumi di lapangan sama dengan yang dinyatakan dalam peta atau sama dengan di peta. Yang kedua, ekivalen. Ekivalen itu jarak antara di peta dengan di lapangan sama. Kemudian yang ketiga, equidistant. Luas di peta dengan di lapangan juga sama. Selain memiliki 3 persyaratan, peta yang bagus juga harus memuat komponen-komponen sebagai berikut. 1. Judul. 2. Skala. 3. Orientasi utara. 4. Simbol. 5. Inset. 6. Garis astronomi. 7. Legenda. Dan 8. Sumber peta. Baiklah anak-anak sekalian, saya akan menjelaskan tentang poin pertama mengenai judul. Judul dalam peta itu menunjukkan isi dari peta itu sendiri. Yang kedua tentang skala. Skala itu adalah perbandingan jarak di peta dengan di lapangan. Contoh, skala 1:1 juta. Nah, skala ini sendiri terdiri atas 2, skala angka dan skala grafis. Contoh skala angka 1:500.000. Artinya 1 cm di peta mewakili 500.000 cm di lapangan. Kalau skala garis dalam bentuk garis. Sebagai contoh yang pertama 1:500.000. Kalau skala garisnya 1.2, 1 dari 1 menuju 2 itu menunjukkan bahwa 5 km karena kita sudah ubah dia ke dalam skala garis. Jadi skala angkanya 1:500.000 cm. Kalau kita ubah dia ke skala grafis sama dengan 5 km. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu orientasi utara. Orientasi utara ini biasanya kalau pada bidang datar menunjuk ke atas dengan huruf U atau V. Kalau di lapangan orientasi utara bukan berarti di atas, tetapi kalau bidang datar orientasi utara selamanya di atas. Kalau di alam yang sebenarnya, orientasi utara boleh ke sana, boleh ke situ, tidak harus ke sini. Yang keempat tentang simbol. Simbol itu tanda khusus ya pada peta untuk mempermudah pembaca memahami isi peta. Simbol dibedakan atas 4. 1. Simbol titik. 2. Simbol warna. 3. Simbol garis. Dan yang keempat simbol area. Simbol titik biasanya digunakan untuk menandakan ibu kota negara, diberi dengan garis bujur sangkar. Lingkaran untuk menandakan ibu kota provinsi. Lingkaran yang lebih kecil lagi itu simbol untuk menandakan ibu kota, kabupaten atau kota. Segitiga warna hitam itu menunjukkan gunung api yang tidak aktif. Segitiga warna merah menunjukkan gunung api yang masih aktif. Kemudian simbol garis. Simbol garis itu menandakan bahwa perjalanan simbol ini tidak ada keberhentiannya. Saya kasih contoh tentang sungai. Sungai itu mengalir, tidak ada keberhentiannya, maka diberi dia simbol garis. Jalan juga diberi simbol garis. Tuh, kemudian yang ketiga, simbol warna. Simbol warna ini ada kalau warna perairan, apakah air laut, apakah air sungai, apakah air danau, diberi gradasi warna biru. Jadi kalau dia warna biru muda berarti
di kedalaman laut itu merupakan laut dangkal. Kalau dia diberi warna biru atau biru tua, berarti kedalaman laut itu semakin dalam, atau bisa dikatakan bahwa gradasi warna ini ditentukan oleh kadar warna yang ada. Kemudian yang kedua, untuk dataran rendah diberi warna hijau. Untuk dataran tinggi atau pegunungan diberi warna kuning. Semakin tinggi wilayah suatu daerah, maka semakin coklat warnanya. Yang terakhir adalah simbol area. Jadi dalam penentuan peta, simbol area juga harus melalui ketentuan seperti area danau, area rawa, area persawahan, atau area perkebunan. Yang kelima, garis koordinat. Garis koordinat ini garis hayal pada peta, yaitu ada dua, garis lintang dan garis bujur. Garis lintang gunanya untuk menentukan pembagian daerah iklim di bumi, sedangkan garis bujur untuk menentukan pembagian daerah waktu di bumi. Dua-duanya ini sangat berguna dalam pembuatan peta, di mana garis lintang dan garis bujur bertujuan juga untuk menentukan lokasi suatu tempat. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini, mari kita simpulkan pelajaran kita. Memahami tentang ruang, harus kita mengetahui tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang dibuat dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala. Untuk mengetahui peta yang indah atau bagus harus memiliki 3 persyaratan. 1. Konform, 2. Ekuivalen, dan yang ketiga ekuidistan. Selain memiliki 3 syarat tadi, peta yang bagus harus juga memuat tentang komponen-komponen. 1. Harus ada judul, yang kedua ada skala, yang ketiga ada orientasi arah utara, yang keempat ada simbol, yang kelima ada inset, yang keenam ada garis koordinat, yang ketujuh ada legenda, dan yang terakhir ada sumber pembuatan. Demikian materi yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Semoga berguna untuk diri saya sendiri dan bagi anak-anakku sekalian. Jangan lupa selalu belajar dan berdoa, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.